warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Mamsaka. Pada kali ini saya ditemani sama siapa nih? Kita ditemani sama guru BK kita. Silakan Bu, bisa perkenalan. Perkenalkan, nama saya Emma Juwita Sari. Biasanya saya dipanggil Bu Emma. Ya, biasanya dipanggil Bu Emma apa ya? Iya. Nah, di sini Bu, kita itu akan membahas mengenai BK Bu. BK itu singkatan dari bimbingan konseling ya Bu ya. Mungkin kan saya ini kurang paham ya Bu ya mengenai BK. Mungkin sobat-sobatnya juga apa sih BK itu? BK itu lebih menjuru kemana? Kalau BK biasanya kan lebih menjuru ke siswa yang bermasalah atau gitu ya Bu ya. Padahal kan nasinya juga bimbingan konseling itu nggak sekedar menangani siswa yang bermasalah aja kan ya Bu ya. Mungkin Bu Emma bisa menjelaskan nih ke sobat-sobat Mamsaka sekaligus ke saya mengenai seputar bimbingan konseling. Iya. Kesempatan kali ini mungkin sebelumnya terima kasih banyak karena sudah memberikan kepada kami ya. Sebenarnya di sini saya ada partnernya. Saya berpartner dengan Pak Anwas, cuma kebetulan Pak Anwas berhalangan. Jadi sementara kali ini ya ditemani sama Bu Emma dulu. Ya, alhamdulillah Bu Emma kurang lebih di Madrasah Aliyah ini sudah 12 tahun ya. Jadi untuk BK sendiri, apa sih BK itu? BK itu memang seperti yang disampaikan sama saudari Alifah ya. Itu rata-rata itu kan menganggap kalau BK itu ya polisi madrasah. Iya, sampai mungkin semua itu Mungkin pada takut gitu ya Bu ya. pada takut sama Guru guru BK. Guru BK itu jadi orang yang terseram, paling menakutkan ya, gitu ya, Bu. paling menakutkan ya. Ya, dari sini ya mudah-mudahan anak-anak sekalian itu bisa tahu. Sebenarnya BK itu adalah orang yang ya bisa dikatakan orang tua anak-anak, bisa dikatakan saudara anak-anak ya, bisa dikatakan teman juga ya. Jadi kita harus belajar untuk dekat dengan BK ya, karena dari BK itu salah satu tujuan dari adanya BK itu banyak sekali. Salah satunya adalah BK sendiri berfungsi sebagai pemberian informasi ya. Pemberian informasi, dari tujuan kami selalu memberikan informasi apapun, baik itu pengenalan mengenai tentang madrasah kita ya, pengenalan dari informasi yang berada di luar, kemudian nanti sharing mengenai yang terpenting mengenai tentang dunia karir ya, itu juga sangat penting sekali. Makanya kita perlu dekat dengan guru BK. Jadi guru BK jangan sampai dianggap menjadi polisi madrasah, nggak bisa. Yang menakutkan gitu ya Bu, nggak bisa. Padahal kan justru BK itu membantu kita untuk ke masa depan kita, untuk berkarir gitu. Betul, iya. Jadi kita nggak bisa ya. Selain itu juga ya, di dalam program dari BK, selain BK juga pemberian informasi tadi ya, fungsi salah satu BK itu adalah ya bisa mengidentifikasi ya, mengidentifikasi masalah. Nanti juga kami berusaha untuk mendekati ya anak-anak, bagaimana ya kondisi anak-anak itu kalau misalkan kok butuh bantuan kita selalu siap siaga ya, kita selalu siap siaga terhadap anak-anak kita tuh Mbak Iva. Jadi nggak usah takut datang ke BK, apalagi ke ruangannya Bu Emma ya. Kalau biasanya masuk di kantor itu sudah mau ke ruang BK, serasa di ruang BK pasti bermasalah, enggak ya. BK itu asik kok ya, BK itu asik. Kalau mengenal BK ya asik lah. Jadi ya gak selamanya ruangan BK itu menyeramkan gitu ya Bu ya. Mungkin kalau yang bermasalah juga mungkin Bu Emma membantu menyelesaikannya gitu ya Bu ya. Jadi nggak menyeramkan, dimarahi gitu. Oh iya. Karena masalah gini nak, ketika anak punya masalah ya, sebenarnya itu kita perlu mencari apa akar masalah itu yang terpenting ya. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, kita tidak boleh menjudge kalau anak itu semua salah anak, enggak. Kita enggak boleh ya.
kita nggak boleh menjudge. Jadi kita perlu tahu ya. Jadi ada identifikasi masalah itu kita perlu tahu kronologisnya. Kalau masalah itu sebenarnya masalahnya apa, rentetannya dari akar masalah itu apa, itu perlu yang kita cari. Kayak penyebab masalah Penyebab itu tadi gitu ya, Bu, ya. masalahnya, iya. Kadang banyak nak ya. Ada yang bermasalah ketika anak mungkin ya melanggar peraturan. Lah kita perlu tahu kenapa dia itu sampai melanggar peraturan, kemudian apa yang melatar belakanginya, apakah karena mungkin kondisi keluarga yang saat itu ya broken home, atau mungkin ternyata sosial temannya itu ada masalah, tidak ada yang menemani dia, sehingga salah satu pelampiasannya adalah saya itu biar diakui oleh lingkungan sekitar kita, itu ya saya harus melakukan kesalahan. Lah ada juga yang seperti itu, jadi macam-macam ya. Jadi kita tidak boleh menjudge kalau anak nakal atau anak yang bermasalah itu ya tidak ada, ya memang anaknya seperti itu, tidak boleh ya. Tapi kita harus perlu tahu, jadi kita perlu mengetahui kenapa yang melatar belakangi anak tersebut punya masalah. Sampai kadang gitu kan pernah ya, Bu, kayak anak itu nakal karena pengen diperhatikan gitu kan, juga ada ya, Bu, ya kayak gitu. Lebih banyak seperti itu. Lebih banyaknya adalah anak yang butuh perhatian itu ya, sebenarnya itu dia pengen mengeksplor kelebihannya, tapi dia itu bingung, sehingga dia kadang itu tidak sesuai dengan ya jalannya. Yang penting saya ini diakui, itu pengakuan awal itu gitu. Jadi yang penting saya diakui, baik itu diakui saya ini pintar, iya itu bagus. Tapi kalau diakui ternyata saya pengen diakui biar orang-orang tahu saya melakukan pelanggaran, lah itu kan ya, itu yang bisa jadi bermasalah. Iya. Kayak penyebabnya nanti juga bisa sampai belakang-belakang gitu ya, Bu ya. Betul, ya. Apalagi kan sudut pandang orang tuh, kalau orang misal udah mandang jelek kan, kalau orang yang nggak mikir-mikir lagi, orang bakal anggap oh itu jelek gitu. Nah, cara mengetahuinya, Bu, cara mengenal siswanya itu gimana, Bu? Beserta karakternya yang dia kayak gitu kan, karakter siswa kan banyak ya, Bu ya. Apalagi siswa Madrasah Aliyah ini kan juga banyak. Nah, cara-caranya Bu Emma sama Pak Anwas yang mungkin cara mengenali mereka, cara mengenali karakter mereka itu bagaimana, Bu? Iya, ini ada berbagai itu ya program dari kami untuk mengidentifikasi awal siswa. Itu yang pertama, memang kita itu setiap awal masuk untuk kelas 10 itu menyampaikan AKED IKMS atau identifikasi kebutuhan masalah siswa ya. Jadi di poin itu ya, di poin itu kita akan tahu anak yang mempunyai masalah atau butuh ya, yang berkebutuhan apa, itu nanti kita akan tahu. Ya, kita akan tahu, kita akan memetakan, oh ternyata ini butuh informasi mengenai tentang sosial. Oh ternyata sekelompok anak ini butuh informasi mengenai karir. Nah, dari IKMS atau di BK itu ada IKMS, itu instrumen identifikasi kebutuhan masalah siswa ya, kebutuhan masalah siswa. Ya, jadi dari situ kita mengetahui. Setelah adanya kita pembagian IKMS, kemudian kita petakan ya, kita analisis, maka selanjutnya kita juga akan menentukan RPL. Di BK itu ada yang namanya RPL ya, layanan ya. Jadi bentuk layanan itu, layanan apa yang harusnya kita berikan kepada anak-anak tersebut. Nah, dari layanan itulah nanti kita akan ketemu anak butuh apa gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin yang butuh mengenai tentang kebutuhan yang masih sulit untuk menemukan bakat minatnya. Iya, banyak ya, Bu ya, apalagi anak-anak sekarang. Nah, itu dari situ kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita melakukan bimbingan klasikal dengan materi yang dibutuhkan siswa tersebut. Nah, dari situ juga nanti kita tahu apa tindakan-tindakannya, termasuk bagaimana cara mengetahui karakteristik dari
berbagai anak. Nah, dari masalah itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa mengetahui dari karakteristik itu dengan melihat dari tes EQ. Oh, iya. Ya, dari tes EQ. Dari tes EQ itu juga ya, kami awal di kelas 10 itu juga kami menyampaikan bagi anak yang pernah mengikuti tes EQ maka harus mengumpulkan hasilnya. Bagi yang tidak punya, berarti kami wajib mengadakan tes EQ ya. Salah satu tujuannya adalah kita mengetahui dari komponen yang ada di berbagai tes EQ itu tadi ya. Jadi di dalam tes EQ itu kan ada macam-macam ya, macam-macam pembagian. Kita bisa mengetahui hasil EQ-nya, kita juga bisa mengetahui bakat dan minatnya, kemudian karakteristik dari masing-masing anak, mulai dari gaya belajar ya. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, dari situ memang tugas kita adalah tidak hanya mengumpulkan hasil tes saja, tapi yang terpenting adalah kita menganalisa, kemudian jika anak itu butuh ya, atau bahkan belum butuh pun kita sudah tahu itu anak menginginkan apa, dan tugas kita yaitu mengembangkan dari potensi-potensi atau karakter-karakter yang ada di anak itu tadi. Oh gitu ya Bu ya. Itu juga kadang itu juga ada pendekatan yang lebih kayak mungkin ada sharing-sharing dengan gurunya langsung, maksudnya kayak mungkin ada yang kan gitu biasanya ada ya Bu ya, siswa yang dia tuh pengen langsung cerita gitu Bu ke Bu Emanya sendiri gitu, ada ya Bu ya? Iya ya, sering ya, banyak sekali. Jadi ketika anak kami selalu menyampaikan ya, jika memang ada masalah apapun bisa disampaikan ke guru BK atau bisa ke wali kelas ya, bisa ke guru-guru lain, itu juga bisa. Bahkan ini Mbak ya, ini kemarin baru aja ya Bu Emma ada pelatihan ya, ada workshop ya mengenai tentang ya kesehatan mental. Dari workshop Bu Emma yang dapatkan kemarin baru saja ini ya, hangat kemarin itu. Jadi Bu Emma punya rencana ini. Rencana Bu Emma itu membentuk tim ya, tim dari konseling sebaya. Ya, jadi workshopnya kemarin itu konseling sebaya. Jadi konseling sebaya itu bisa dilakukan dengan temannya. Oh, paham. Jadi sebaya kan seumuran, jadi mereka juga bisa cerita sama temennya gitu ya Bu ya. Jadi kemarin itu mungkin ada perwakilan dari temennya Mbak Iva ini, kebetulan Bu Emma aja. Lah ternyata sangat menarik karena di workshop tersebut itu kita ada pelatihan konseling sebaya, yang mana tujuannya nanti bisa ya meminimalisir ya masalah yang ada di madrasah kita. Kadang itu anak yang masih sulit untuk bercerita dengan guru BK atau mungkin bercerita dengan guru-gurunya atau wali kelasnya, anak tersebut bisa konsultasi dengan temannya. Berarti habis ini niatnya Bu Emma mau membuat tim buat konseling sebaya itu ya Bu. Iya. Saya mendaftar Bu. Iya, boleh ya. Soalnya ya saya suka aja gitu Bu, sharing-sharing terus saling berbagi. Iya, itu gitu. yang terpenting memang ya. Jadi ya tujuannya konseling sebaya itu tadi ya bisa menangani dari masalah teman-temannya ya. Terus juga kita bisa meminimalisir dari ya sedikit masalah yang ada di anak tersebut lah. Iya, kan kadang-kadang juga banyak yang nggak berani cerita ke guru gitu, jadi banyaknya seperti itu ya. Jadi anak itu kadang karena mindsetnya awal tadi loh Mbak ya, mindsetnya awal itu kalau di BK itu pasti bermasalah. Terus kadang itu gini juga, kalau di BK itu apa Bu Emma nanti tidak bercerita ya sama orang guru lain. Padahal sebenarnya ya salah satu kode etik kita sebagai guru BK adalah harus merahasiakan. Itu yang paling penting ya. Jadi kita sebagai seorang guru BK ya, yang pertama itu memang kita harus merahasiakan ya.
baik itu nanti diceritain masalah apapun, itu memang kita sebagai guru BK wajib merahasiakan karena itu termasuk kode etik dari guru BK itu sendiri. Iya. Wah. Gitu lah saya tuh juga pengen Bu ambil BK gitu. Iya. Tapi saya masih berpikir-pikir lagi gitu. Barangkali karena itu tadi Mbak Iva, BK itu asik loh. Iya. Ya, jadi kita itu tertarik dengan ya bukan berarti kita itu cari-cari pengen tahu masalah orang, enggak ya. Atau cuman pengen ambil enaknya aja kan asik enggak, gitu kan jadinya enak gitu. Iya, cuma kejiwaan kita itu ya bisa lah lari sendiri secara sendiri ya. Karena di dalam BK itu kan ya simpati, empati itu harus ada ya. Ada gitu lari dari batin kita sendiri ketika melihat anak kita yang butuh mungkin ya, yang tidak bercerita kita tapi anak tersebut itu serasa ya mungkin bisa melihat kan lemes, males lah. Kita itu kadang tertarik, kenapa ya anak tersebut kok nggak semangat? Iya, nggak semangat gitu. itu kenapa ya lah? Dari unsur kejiwaan kita ya itu mengalir secara sendiri ya. Iya, bisa langsung sendiri. Padahal aslinya nggak ada rencana kayak gitu, tiba-tiba langsung gerak sendiri gitu. Iya, jadi tertarik lah ketika kamu mungkin ya Mbak Iva yang sekarang hari ini sedikit tertarik dengan BK ya. Itu seperti itu mesti Mbak ya. Iya. Kayak melihat orang itu kenapa ya kok anak tersebut seperti itulah. Apalagi yang biasanya anaknya tuh selalu senyum, tapi tiba-tiba cemberut kayak sedih gitu. Jadi kan kayak lo kenapa gitu. Kenapa kok seperti itulah BK ya nak ya. Wah, mungkin kalau buat timnya jangan nunggu besok-besok Bu, harus segera direncanakan sebelum saya lulus Bu nanti. Iya, karena Mbak Iva ini sudah kelas 12 ya. Iya, nanti sebelum saya lulus Bu, jadi harus direncanakan Bu ya. Iya, pasti. Nah, mengenai kelas 12 nih Bu, sekarang kita bakal membahas mengenai perguruan Bu. Belakangan ini 5 tahun belakangan ini kan Madrasah Aliyah itu banyak banget kan ya Bu ya siswanya alhamdulillah yang masuk di perguruan tinggi, alhamdulillah. Nah, sedangkan ya setahu saya dulu juga nggak terlalu ada ya Bu yang masuk ke perguruan tingginya itu nggak terlalu banyak sebanyak sekarang ya Bu ya. Nah, gitu gimana Bu caranya? Maksudnya cara berkembang berprosesnya itu mulai dari apa Bu? Iya, terima kasih. Gini Mbak, ya alhamdulillah ya setiap tahunnya itu memang kita ya selalu naik lah ya, prosentasenya itu selalu naik. Yang awalnya mungkin ketika jalur prestasi itu kami hanya beberapa saja yang masuk ya, terus sekarang sudah berpuluh-puluh ya, itu memang luar biasa bagi kami ya. Itu ya tak luput dari usaha dari anak tersebut, kemudian dari usaha bapak ibu guru ya, dan usaha kami juga ya. Kami berusaha untuk BK ini memang memfasilitasi, salah satunya adalah tentang karir gitu. Ya, kami mendampingi siswa ya untuk penempatan karir itu mulai dari kelas 10 kita sudah memetakan anak tersebut. Setelah kita memetakan, kita pantau ya anak tersebut apakah masih sama menginginkan mungkin ya rencana awal masuk di MA ini punya rencana apa. Kemudian setelah itu tetap kami pantau terus sampai di kelas 12. Lah di kelas 12 ini biasanya galau-galaunya Mbak. Iya Bu. Ya, saya di kelas 12 ya, ini biasanya galau-galaunya lah. Galau-galaunya inilah ya kami terus mendampingi anak. Ya, kami berharap ya anak juga terbuka dengan kami ya, sehingga kami juga tahu ya yang hari ini anak tersebut inginkan. Itu yang paling penting ya.
kami awal kelas 12 ya, kami memberikan angket lagi. Setelah tadi di kelas 10 ya, sudah ada pemberian angket, kami mengetahui tujuan awalnya, rencana ke depannya 3 tahun yang akan datang. Di kelas 12 kami pun kasih angket lagi. Setelah kami kasih angket, kami tahu ya. Soalnya gitu kan juga ada Bu ya yang beda gitu. Iya, dari jauh, angketnya yang beda dulu. jauh. Iya, beda jauh. Setelah kami mengetahui ya, kami akan kaji bersama ya. Kajinya adalah sejauh mana minat anak untuk kuliah tidaknya. Oh, sejauh mana progres anak ini memilih jurusan yang mungkin ya grade-grade yang tinggi lah ya. Kalau semakin tinggi grade anak, maka itu pula tantangan bagi kami. Bagaimana cara kami untuk meluluskan anaknya, untuk menggolkan, membantu mereka untuk mencapai tujuannya iya, mereka. menggolkan, iya, istilahnya seperti itu. Bagaimana cara menggolkan, ya. Jadi di saat nanti kita sudah mengetahui anak itu sudah punya jurusan masing-masing, ya, maka kami akan bentuk rencana berikutnya. Rencananya termasuk kami harus memetakan, ya, memetakan anak tersebut itu kami carikan untuk bimbingan ya. Kami juga sudah bekerja sama lama dengan bimbingan AJLC itu. Kemudian kita juga pasti akan memberikan informasi ke Bapak Ibu guru ya, bahwasanya anak-anak tersebut itu berminat di jurusan ini. Jadi Bapak Ibu guru, jadi Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran juga tahu itu ya juga Bu ya. harus ngopeni, iya. Gitu. Jadi ya. mereka lebih bisa menyampaikan yang mana minatnya mereka, kayak contohnya minatnya mereka lebih di biologi, iya, atau lebih berarti di kimia, dari gitu. guru biologi itu ya harus tahu kalau anak tersebut itu pengen nanti ke jurusan biologi, berarti ilmu yang didapatkan di biologi itu harus lebih lah gitu. Jadi semuanya harus tahu, elemen semuanya tahu, sehingga kami saling mendukung. Bagaimana? Karena sesungguhnya proses untuk masuk itu ya enggak bisa instan. Iya. Ya enggak bisa instan. Prosesnya itu sudah harus panjang. Ya. Kalau dari kelas 10 tadi tujuan kita pemberian angket itu kan biar anak itu memberikan motivasi ke anak biar lebih semangat, lebih tahu tujuannya ya. Kalau seandainya dari awal itu berminat untuk masuk di jurusan kedokteran, maka dia harus berkomitmen untuk belajar yang lebih rajin ya. Di kelas 11 kemudian finalnya mungkin di kelas 12 itu. Apalagi kan dulu kan kayak kalau dari MTS mereka mikirnya cuma buat ke SLTA aja. Iya. Sedangkan kalau dari SLTA nggak bisa. Kita memutuskannya juga harus mempertimbangkan dengan berbagai aspek yang nanti yang mengikutinya. Itu tadi. Berarti ya harus dipetakan itu. Iya. Berarti banyak banget ya Bu ya, iya, tahapan-tahapannya. Iya, tahapan-tahapannya itu. Wah, berarti apa ya istilahnya, benar-benar guru seorang pahlawan gitu. Iya. Saya dari dulu saya kecil itu udah pengen jadi guru Bu. Iya. Cocok, berarti nanti gurunya guru BK. Aduh, amin. Ya, gurunya tadi pengen jadi guru ya, kemudian pengen BK lah, jadi berarti plus nanti menjadi guru BK. Iya, cocok banget tuh Bu ya. Ya mungkin buat sahabat-sahabat nih yang nggak tahu awal BK itu apa, habis itu masa iya sih BK hanya jadi polisinya sekolah itu, jadi tahu ya mungkin kita bisa mengambil kesimpulan dari itu tadi bahwa BK itu menyenangkan. Dan BK itu sangat membantu kita untuk mencapai karir kita gitu ya Bu ya. Jadi ya benar-benar membantu kita, apalagi dunia luar itu sangat menakutkan, ya kan ya Bu ya. Ini kalau di kuliah kan juga nggak mungkin kalau ada BK-nya kan, enggak ya Bu ya. Sudah kembali ke diri kita masing-masing. Iya, jadi kita harus menikmati, istilahnya diperhatikan sama guru BK ya. Enggak, maksudnya menikmati proses belajar kita harus diseriuskan supaya untuk mencapai karir kita gitu ya Bu ya. Mungkin Bu Emma ada
kata motivasi yang mau diberikan ke sobat-sobat Mamsaka buat yang lihat? Ada yang mau disampaikan lagi Bu untuk quotes-quotes atau apa? Ya, kalau Bu Emma seperti ini, Nay. Ya, kita harus punya rencana, itu yang paling penting, ya. Tujuan itu yang paling penting, ya. Jadi kita sebagai manusia, ya, dalam hidup ini itu kita tidak bisa harus mengikuti arus saja. Tapi yang terpenting adalah kita harus punya tujuan. Tujuannya apa? Jadi dari tujuan itulah yang akan bisa memotivasi segalanya, ya. Memotivasi kita lebih semangat, memotivasi kita ketika kita mungkin ada rasa malas, ketika kita itu ada rasa yang mungkin membuat mood kita ndak enak, itu kita harus melihat ke tujuan itu lah. Dan yang terpenting juga selain tujuan kita itu ya harus menghargai diri kita sendiri, itu yang terpenting, ya. Kalau kita bisa menghargai kita, maka potensi-potensi itu akan tumbuh. Masya Allah, saya benar-benar termotivasi Bu hari ini. Jadi ada lebih semangat lagi untuk mencapai karir. Ya, bisa. Amin. Baik. Terima kasih MA ini bisa lebih berkembang lagi ya Bu ya. Mungkin cukup dari sini aja ya Bu ya obrolan kita. Nanti kalau semakin diperlanjut nanti semakin lama nanti sobat-sobatnya semakin bosen Bu kalau kita ngobrol terus. Tapi sebelumnya saya punya pantun nih Bu mengenai BK. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Cakep. Berangkatnya dari kota Lamongan. Mari dekat dengan guru BK kita karena BK itu menyenangkan. Yeay. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila kami memiliki salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Nun wal kalami mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.